Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 352, dapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Apakah kamu tuli? Aku menanyakan sesuatu padamu. Melihat bahwa He Ziheng tidak berbicara, He Ziqin berteriak dengan marah lagi, menunjukkan betapa marahnya dia saat ini. Dia akan menemukan seseorang untuk bernegosiasi dengan orang-orang Jepang itu, tapi dia malah mendapat berita seperti ini. Karena dia tahu bahwa jika masalah ini diselidiki oleh pihak Jepang, dia pasti akan terlibat, dan keinginannya untuk bergabung dengan Komite Nasional mungkin akan benar-benar kecewa. Dia adalah seorang egois yang teguh. Jika terjadi kesalahan, dia secara alami akan memimpin dalam mengukur kepentingannya sendiri. He Ziheng ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut, "Ya, saya meminta seseorang untuk melakukannya." Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia memutuskan untuk menyembunyikan kakak tertuanya untuk Lin Yu. Selama masalah ini tidak terungkap, kakak tertua tidak akan tahu bahwa Lin Yu yang melakukannya. Dan bahkan jika dia mengetahuinya di masa depan, dia juga bisa membantu Lin Yu membawanya. Bagaimanapun, Lin Yu melakukan ini untuk putranya, dan dia tidak bisa meninggalkan Lin Yu. Anak ketiga, aku sudah berulang kali memintamu untuk tidak impulsif. Aku akan menyelesaikannya, kenapa kamu tidak mendengarkan? He Ziqin sedikit kelelahan, dan suaranya menjadi bisu. Saudaraku, jangan khawatir, jika mereka menggigit masalah ini, aku akan menerimanya dengan segenap kekuatanku dan tidak akan pernah melibatkanmu. He Ziheng berkata dengan sedikit kedinginan karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan kakak laki-lakinya. Dia telah mendukung kakak laki-lakinya tanpa syarat sejak dia masih kecil, dan sekarang keyakinannya di dalam hatinya telah sedikit terguncang, dan dia tidak tahu apakah dia mendukungnya atau tidak. Kalau dipikir-pikir, kakak kedua saya, yang sudah bosan dengan kecemburuan sejak kecil, tampak jauh lebih hangat. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak terlibat? Saya katakan, jika orang-orang Jepang itu bertahan, apalagi kamu dan saya, bahkan seluruh keluarga He harus mengikuti nasib buruk. Kata He Ziqin dengan marah, pegawai negeri yang bermartabat melakukan hal seperti itu, Anda. Saudaraku, jika mereka masih tahu rasa malu, mereka pasti tidak akan membuat masalah ini menjadi masalah besar. Dia Ziheng berkata dengan suara yang dalam, karena hanya 2 dari mereka yang melukai lebih dari 20 dari mereka. Apa? Wajah He Ziqin tiba-tiba berubah, dia terkejut, dan berkata dengan cemas, maksudmu, kamu hanya mempekerjakan 2 orang, dan kamu memasukkan lebih dari 20 warga negara Jepang ke rumah sakit. Tidak buruk. Ketika He Ziheng mengatakan ini, dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. He Ziqin di ujung telepon mengambil napas. Sebagai seorang pria dengan keterampilan bertarung yang mendalam dan pertempuran berdarah di medan perang, dia pasti tahu kesulitan memilih lebih dari 20 prajurit. Setelah hening lama, He Ziqin berkata dengan penuh semangat, di mana Anda menemukan 2 orang ini? Ada sedikit kegembiraan dalam nada suaranya, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, dia sudah melupakan semua ketidakbahagiaan yang dia miliki sekarang. Jika dia benar-benar mengatakan bahwa hanya ada 2 tangan, maka orang-orang Jepang itu benar-benar tidak memiliki muka untuk memperburuk keadaan, jadi dia tidak akan ragu. Aku tidak bisa memberitahumu ini. Dia Ziheng berbisik. He Ziqin terkejut sedikit, berpikir bahwa saudara ketiganya telah meninggalkan tangan belakang, dan berkata dengan wajah cemberut, "Oke, Anda tidak perlu memberitahu saya, tetapi Anda harus menjaga hubungan antara 2 orang ini untuk saya. Keluarga memiliki syarat, kami harus memastikan bahwa mereka digunakan oleh keluarga saya. Untuk master seperti itu, ada yang ingin merekrut, tetapi jika dia mengetahui bahwa orang ini adalah Lin Yu, dia tidak tahu bagaimana perasaannya.
Aku tahu. He Ziheng mengangguk sebagai jawaban. Kakak ketiga, jangan salahkan kakakmu yang tertua karena berbicara. Aku juga memikirkan tentang keluarga He kita. Nada suara He Zikin sedikit mereda. Aku tahu, kalau begitu aku akan menutup telepon dulu. Setelah He Ziheng selesai berbicara, dia menutup telepon dan mengirim pesan teks ke Lin Yu. Pertama, dia berterima kasih kepada Lin Yu karena telah mengajar Tezuka dan yang lainnya. Kedua, dia mengingatkan Lin Yu untuk menjaga rahasia dan tidak membiarkan orang luar tahu. Telah membantu memblokir mulut penjaga keamanan. Bagaimana mungkin Lin Yu tidak tahu bahwa semakin rendah hal semacam ini, semakin baik? Dia menjawab kepada He Ziheng bahwa dia tahu, dan kemudian menanyakan beberapa kata kepada Li Qianhao untuk memberitahunya untuk tidak mempublikasikannya. Li Qianhao buru-buru mengangguk, mengatakan bahwa dia tahu itu dengan baik. Ketika He Jinqi menyelesaikan operasi, hari sudah malam, dan Lin Yu dan Li Qianhao pergi ke rumah sakit untuk mengunjunginya. Meskipun He Jinqi terlihat lemah, dia masih sangat sadar. Setelah melihat Lin Yu, dia menyeringai dan berkata dengan lembut, "Kakak kedua, maafkan aku malu padamu." "Tidak, kami semua bangga padamu." Lin Yu tersenyum lembut padanya, lalu menyerahkan bahan obat di tangannya kepada He Ziheng, dan berkata, "Paman He, ini adalah obat yang aku resepkan untuk Jinqi. Aku tahu kamu tidak punya waktu untuk membelinya, jadi aku membawakanmu beberapa." He Ziheng dengan cepat mengambil alih tangannya, menatap Lin Yu dengan mata yang rumit, menepuk tangannya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih." Lin Yu tahu apa yang dia maksud, mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sama-sama. Ayo keluar dulu, biarkan anak-anak mengobrol sebentar." He Ziheng dengan cepat menarik istrinya dan berjalan keluar. Wan Xiaofeng, yang sedang duduk di dalam, melirik Lin Yu, menundukkan kepalanya dan bermain dengan ponselnya tanpa berbicara. Lin Yu menghela nafas ringan, tidak berbicara dengannya, menoleh dan bertanya kepada He Jinqi, "Bagaimana perasaanmu?" "Tidak apa-apa, tapi aku menyesal sekarang ketika aku memikirkannya. Kamu seharusnya tidak berbelas kasihan kepada iblis kecil, biarkan mereka turun dalam satu tarikan napas." He Jinqi menghela nafas agak menyesal, menamparkan pahanya. "Tidak apa-apa, saudaraku He telah membantumu menurunkan semuanya." Li Qianhao berkata buru-buru, wajahnya penuh kegembiraan, sekarang dia memikirkan adegan itu, darahnya masih mendidih. "Apa?" He Jinqi mengerutkan kening, sedikit bingung. "Saudaraku He, bisakah aku berbicara dengan Jinqi?" Li Qianhao memandang Wan Xiaofeng dengan hati-hati. Dia juga tahu tentang perselisihan antara Wan Jia dan Lin Yu, jadi dia sedikit khawatir tentang Wan Xiaofeng. Setelah melihat ini, Wan Xiaofeng berdiri dengan sangat bijaksana dan berkata kepada He Jinqi, "Jinqi, aku pergi sekarang." Setelah berbicara, dia keluar. He Jinqi sedikit ragu untuk berbicara, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya. Lalu dia berkata kepada Lin Yu, "Kakak kedua, Xiaofeng sebenarnya tidak buruk." "Aku tahu." Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Li Qianhao buru-buru duduk di sebelah He Jinqi dan membicarakan masalah tersebut dengan He Jinqi. He Jinqi mendengarkan dengan antusias dan terus berkata, "Nis en awesome." Lin Yu tersenyum dan melihat mereka berbicara, dan pada saat yang sama memotong apel untuk He Jinqi. Ketiga orang itu terus berbicara sampai dokter datang untuk meminta istirahat, dan Lin Yu kemudian berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qianhao. Karena Li Qianhao mengendarai mobil, dia akan mengirim Lin Yu kembali. Ketika Li Qianhao berhenti di persimpangan jalan menunggu lampu lalu lintas, Lin Yu melirik keluar jendela dengan santai dan menemukan sosok yang dikenal keluar dari bar di sebelahnya. Qianhao, setelah menyeberang jalan, berhenti dan berhenti. Lin Yu menepuk bahu Li Qianhao dengan tergesa-gesa, menatap sosok yang dikenalnya tanpa berkedip, seolah-olah dia takut dia akan melarikan diri.
Ada apa, saudara He? Li Qianhao berkata dengan tergesa-gesa, siapa yang telah kamu lihat, apakah kamu membutuhkan bantuan saya? Setelah selesai berbicara, dia merasa sedikit malu pada dirinya sendiri, orang yang luar biasa, bagaimana dia bisa membantunya? Tidak apa-apa, kamu bisa menurunkanku, aku baru saja melihat seorang teman lama, tidak apa-apa. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Lin Yu. Li Qianhao tidak bertanya lagi. Setelah melewati perempatan di depannya, dia segera menepi dan menghentikan mobil. Setelah Lin Yu keluar dari mobil, dia tidak lupa berteriak, saudaraku He, selamat minum bersama. Li Qianhao memandangi punggung Lin Yu yang agak lemah, dengan keagungan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Tiba-tiba dia tidak ingin menjadi begitu kacau dan bingung, dan tiba-tiba ingin menjadi orang yang gigih Lin Yu. Meski transformasi selalu diiringi rasa sakit, bahkan Jin Qi pun berubah, kenapa tidak? Mungkin Lin Yu bahkan tidak tahu bahwa dia telah mengubah pemahaman tentang kehidupan dan sikap beberapa orang di sekitarnya dengan cara yang halus. Lin Yu berjalan ke toko di sebelah bar dan tidak berjalan menuju bar lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berpura-pura mengirim pesan teks. Dia mengangkat matanya dan mengamati sosok yang dikenalnya di pintu bar. Sekali lagi, dia memastikan bahwa memang dialah yang memiliki pedang Jun murni. Beritahu Sutua Zhang Yihong tentang insiden itu. Lin Yu selalu curiga bahwa materi mencuri pedang ada hubungannya dengan dia, dan selalu ingin menemukannya. Tetapi lelaki tua ini telah bermain-main sepanjang waktu, dan dia telah menemukan bayangannya. Tanpa diduga, dia kebetulan bertemu dengannya hari ini. Dia menaruh beberapa informasi berguna di mulutnya untuk mendapatkan kembali pedangnya. Su tua tampak agak mabuk, dan dia mengaitkan bahu seorang pria paruh baya berkulit putih dan berkata dengan samar, sudah kubilang, sobat, jangan melihatmu di dunia antik selama bertahun-tahun. Tambahkan semua hal yang kamu sentuh dan bicaralah padaku. Dibandingkan dengan bayi yang kutemukan, ini bukan kentut. Apa yang Anda katakan agak misterius. Tanda tangan Sudongpo yang saya beli saat itu dijual seharga ratusan juta dolar. Pria kulit putih paruh baya itu banyak minum dan berkata dengan tidak meyakinkan. Berapa ratusan juta? Apa itu? Su tua bersenandung. Apa yang saya temukan tak ternilai harganya. Setelah berbicara, Old Suyu mengulurkan lengannya, meluruskan telapak tangannya dan memotongnya, dan berkata, pedang Chunjun, kau tahu. Pedang Purejun Yuang Goujian. Tidak mungkin, hancurkan saja. Orang kulit putih itu terkejut sedikit, dan kemudian segera melambaikan tangannya, jelas sangat tidak percaya. Kenapa aku berbohong padamu? Apa kau tahu dari mana asalku? Zhang Dasao memberikannya padanya. Hanya karena aku membantunya mendapatkan pedang Chunjun. Su tua mencibir dan berkata, itu dicuri dari anak laki-laki bodoh. Anak laki-laki itu, dia membelinya dari dia dan tidak menjualnya. Kami mencurinya langsung dari dia. Kali ini, itu benar-benar hancur. Meskipun dia tahu bahwa kita mencurinya. Ya. Tapi saya tidak berani mengeluarkan kentut. Setelah berbicara, dia mengaitkan leher pria kulit putih itu dan tertawa. Pria kulit putih itu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, mengatakan tidak mungkin. Aku tidak akan memberitahumu, mobil yang aku panggil ada di sini. Setelah melihat mobil yang dia panggil, Old Su segera melambaikan tangannya, menepuk dada orang kulit putih itu, dan masuk ke dalam mobil. Lin Yu bergegas untuk naik taksi dan mengikutinya. Setelah beberapa persimpangan, mobil Lao Su berhenti di depan komunitas yang relatif kelas atas. Setelah keluar dari mobil, Lao Su mengguncang tubuhnya dan berjalan di tengah komunitas dengan santai. Lin Yu juga buru-buru menghentikan pengemudi, dan kemudian datang ke Lao Su dengan sekejap. Jika orang biasa tiba-tiba menemukan orang seperti itu tiba-tiba muncul di depan mereka, mereka pasti akan meneriakkan, hantu, dengan ketakutan. Tapi Su tua agak bingung, mengulurkan tangannya untuk mendorong Lin Yu,
dan berteriak, "Minggir, jangan menghalangi paman." Lin Yu langsung menyapu, dan Su Tua jatuh ke tanah dengan embusan. Dasar bajingan sialan mencari kematian. Su Tua membuka mulutnya dan hendak bersumpah, tetapi ketika dia mendongak dan melihat wajah Lin Yu di bawah cahaya, dia tiba-tiba menggigil, wajahnya penuh ketakutan. "Kakak Su, jangan takut, aku hanya datang kepadamu untuk mengambil barang-barangku kembali." Lin Yu berjongkok sambil tersenyum, dan dengan lembut membersihkannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.